Baik, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anita Megasari Napu. Saya akan mempresentasikan hasil review buku keempat saya dengan judul buku Demokrasi Aneh, Keinginan, Disforia, dan Politik Tubuh oleh Daniel D. Miller. Dua peristiwa mendekati penyelesaian buku ini terjadi di musim semi dan awal musim panas 2020. Secara efektif menggambarkan dorongan untuk penulisannya. Dalam pertama, karena perintah tinggal di rumah dan jarak sosial dilembagakan sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19, Amerika Serikat berlanjut. Proses menuntut pembukaan kembali bisnis dan ekonomi muncul di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Di Michigan, protes ini berlangsung bentuk yang sangat intens ketika ratusan petunjuk rasa, kebanyakan laki-laki dan hampir semuanya white, menduduki gedung ibu kota negara bagian di Lansing. Terlihat dan bersenjata lengkap dengan senjata, gaya serbu, dan senjata api lainnya. Penegakan hukum terhadap tindakan ini dibungkam. Untuk sedikitnya mereka menghasilkan dalam beberapa penangkapan dan hampir tidak ada konfrontasi kekerasan antara polisi dengan pengunjuk rasa. Menanggapi protes Michigan, Presiden Donald Trump yang sebelumnya sempat melontarkan sejumlah komentar yang meremehkan dan salah kaprah komentar O'Ginis tentang gubernur Demokrat Michigan. Gubernur Michigan harus memberi sedikit dan memadamkan api. Ini adalah orang-orang yang sangat baik buat kesepakatan. Kurang dari sebulan kemudian muncul video Minneapolis warga George Floyd, seorang pria Afrika Amerika, berbaring telungkup di jalan, telah ditahan berlutut padanya, dengan lututnya menempel di belakang lehernya untuk hampir 8 menit. Meluncurkan penyelidikan ini atas insiden tersebut, dan Derek Chauvin didakwa dengan pembunuhan berencana dan pembunuhan tingkat 3. Datang dalam beberapa minggu setelah pengungkapan eksekusi Ahmaud Arbery di tangan 2 orang kulit putih di Georgia. Penembakan polisi terhadap Breonna Taylor setelah dieksekusi tidak ada ketukan. Surat perintah penggeledahan di Louisville, Castello dan Duval 2020 tidak ada hubungan, dan pengamat burung Afrika Amerika di Central Park, New York, setelah dia menyuruhnya ikat anjingnya sesuai dengan aturan taman. Pembunuhan George Floyd memicu gelombang protes terhadap kekerasan polisi, totalitas, dan pembunuhan rutin polisi terhadap orang kulit hitam Amerika yang tidak bersenjata, tidak hanya di Minneapolis tetapi di seluruh negeri. Berlawanan dengan protes Michigan, tanggapan dari lembaga penegak hukum di seluruh negeri tidak ada apa-apanya kecuali dicadangkan atau dibisukan. Menandai kontras, misalnya setelah mengabaikan ribuan pengunjuk rasa, kebanyakan kulit putih yang menentang penutupan publik pantai. Kurang dari sebulan sebelumnya, protes pembunuhan Floyd di Huntington Beach, CIA dinyatakan sebagai perkumpulan yang melanggar hukum, yang melanggar larangan pertemuan massal karena COVID-19. Di 2020, di seluruh negeri, polisi menanggapi protes
banyak yang damai dengan kekuatan militeristik, sangat kontras dengan tanggapannya terhadap pengunjuk rasa kulit putih menduduki gedung DPR Michigan sebulan sebelumnya. Presiden Trump menanggapi protes di Minneapolis dengan tweeting, "Penjahat ini tidak menghormati memori George Floyd dan saya tidak akan biarkan itu terjadi." Baru saja berbicara dengan Gubernur Tim Walz dan mengatakan kepadanya bahwa militer bersamanya sepanjang jalan. Kesulitan apapun dan kami akan mengambil alih kendali, tetapi ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai, terima kasih, di benak banyak orang, respons kekerasan terhadap protes mengkristal pada 1 Juni di Washington DC, ketika Trump dengan paksa menyerukan penggunaan hukum dan ketertiban dan mengancam akan memobilisasi militer Amerika Serikat untuk mengakhiri protes. Para pengunjuk rasa yang jelas-jelas damai kemudian dipindahkan secara paksa dari luar White Rumah sehingga Trump bisa berjalan di seberang jalan untuk berfoto di depan gereja Episkopal Santa John yang bersejarah di Washington, Liptak dan Westwood 2020. Peristiwa berpasangan ini mengungkapkan perbedaan yang konsisten dalam polisi dan pemimpin politik. Perbedaan ini kelompok sayap kanan meludahi wajah polisi dengan perlengkapan biasa Michigan, sementara tim SWAT muncul seperti Storm Troopers untuk nyanyian remaja di Minneapolis. Johnson 2020. Respons diferensial ini juga ditangkap dalam perbedaan akun yang ditawarkan oleh pejabat terpilih dan dalam pelaporan media. Pemrotes kulit putih seperti yang ada di Michigan sering digambarkan sebagai frustasi dengan perintah tinggal di rumah dan sebagai orang yang ingin kembali bekerja di bisnis yang tutup. Protes menentang kebrutalan polisi di sisi lain sering disajikan seperti yang selalu ada di ambang kekerasan. Ketika mereka menjadi kekerasan, tanggung jawab sering diletakkan di kaki pengunjuk rasa. Dengan sedikit pengakuan dari polisi militer dan agresif, peran kekuatan dalam meningkatkan ketegangan situasi, politisi lokal dan negara bagian juga secara rutin berusaha untuk mengeksternalisasi kemarahan yang akan diekspresikan dalam protes semacam ini, menyalahkan mereka. Johnson 2020 juga mencatat bahwa karena mereka memiliki minat untuk menarik pemirsa atau pembaca, media secara rutin fokus pada tindakan vandalisme dan kerusakan properti lokal, memberi kesan bahwa itu adalah kegiatan protes yang khas dan lebih dari itu tersebar luas yang sebenarnya lebih jauh. Dia mencatat sebagian besar properti kerusakan yang dikaitkan dengan pengunjuk rasa seringkali merupakan akibat dari tindakan atau kelambanan polisi di menghadapi perilaku publik yang sah, sesuatu yang telah saya saksikan dan Ferguson hingga jauh. Protes kanan di Charlottesville atau Virginia, polisi jarang menggunakan kekerasan atau bahkan hadir dengan kekuatan perisai protes, bantuan hitam, bertemu, dan lain-lain. Ketika kelompok konservatif atau sayap kanan memprotes, kapan terakhir
Dari satu sisi memperhitungkan tanggapan yang sangat berbeda dari pejabat terpilih, media berita, dan polisi untuk peristiwa yang berbeda ini tidak sulit. Mereka mengungkapkan pola rasisme sistematik dan struktural yang sudah lama dan mendarah daging. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil presentasi review buku keempat saya. Terima kasih. Salam, selamat siang teman-teman.